sudah di sini. Sorry ya, saya minta yang lain turun dulu ya. Sorry ya. Oke abang, ya bang. Ini Bang Zuma sudah masuk ini. Oke bang, saya turun. Ya. Bentar ya, saya telepon Pak. Langsung diundang Pak itunya, Pak Benih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam teman-teman semuanya. Ya. Terima kasih sudah diundang. Ya, untuk teman-teman yang lain saya juga permisi untuk turun ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya doakan diskusi malam ini berjalan dengan penuh hikmat ya. Iya. Terima kasih. Amin. Jadi saya minta Pak Jordan. Bang tersadarkan, udah pernah ketemu sama Bang Zuma belum? Kalau ketemu sekilas gitu sudah beberapa kali. Nggak ada niat untuk diskusi dengan Bang Zuma? Kalau sekarang saya belum Uni, karena saya baru selesai operasi. Oh, ditunggu ya, nanti kita aturkan. Kita jadwal. Boleh Uni Rifa. Selamat malam Bang Zuma. Malam, saudara tersadarkan, saudaraku yang baik. Makasih. Pak Jordan sudah sering ya ketemu. Ini Pak Bro Jordan, kita boleh pergi dulu ya. Pak Binaya mana ya? Bentar. Saya ngobrol dulu dengan Pak Jordan. Pak Jordan ingin dijadwalkan dengan Bang Zuma atau saya atau mau tandem? Pak Jordan biar langsung di sini aja sebelum kita masuk ke ranah diskusi. Pak Jordan. Adakah jadwal di sini? Sorry. Kita kalau Bang Zuma biasanya dia ready tuh kalau nggak siang ya Bang, pagi ya Bang ya. Abang pagi, siang, sore, malam tuh bisa ya Bang ya. Kecuali Insyaallah mungkin. Iya. Ya, nanti biar lewat saya. Kebetulan saya suster yang mendampingi beliau ya. Kalau Bang Jordan ini teman main bolaku dia dari sejak di Zoom Dinda. Iya. Saudara baik saya ini. Ya. Pak Jordan ini Wan An, 我来了，来了哟。金伯安，金伯安，你的太好，要好，很好。你呢？你好吗？你好吗？我看你很漂亮，我看你很漂亮。好吃。不是好吃，你很漂亮。谢谢。你很好看，很好看。Nih ya, jaga ringgit. Oke, Wan An,大家好。enak dilihat, artinya cantik, enak dilihat. Terima kasih, thank you so much. Oke. Baik, biar kita tidak membuang Bang waktu. Jordan, sorry ya, mohon turun dulu ya sama Bang tersadarkan ya. Oke, saya izin di bawah saja. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Untuk roomnya saya ambil alih. Timer siapa di sini timer? Apa kita butuh timer atau tidak? Bisakah kita kooperatif? Saya pikir nggak perlu lah ya, nggak perlu timer lah. Saya bisa manual. Kalau memang dibutuhkan saya bisa manual aja ya seperti biasa. Tapi kalau memang nanti kita lihat dibutuhkan, kita perlu pakai timer. Good. Nah, gini untuk Pak Benaya sama Bang Zuma, saya mohon sekali diskusi ini berjalan dengan sangat kondusif dan tidak ada dengan marah-marah atau perkataan dengan kaki yang kasar. Dan kalau menghujat, mohon maaf, pasti akan saya langsung hentikan. Dan untuk teman-teman di bawah yang typing, saya mohon tidak ada yang menghujat. Ya, oke, silakan Bang Zuma, Bapak Benaya silakan. Saya ambil alih ya, saya moderatorin. Sebentar dulu saya Bu Rifa, ini ternyata sudah ada jadwal di sini kah? Sudah. Ya, sorry. Oke, jadi saya mau undur aja dulu ya. Oke. Ya, nanti Pak Jordan kita jadwalkan juga nanti. Ya. Oke. Assalamualaikum. Shalom, selamat malam. Waalaikum. Shalom. Oke, saya ambil alih roomnya Pak Adade. Baik, ya, sudah live di beberapa YouTube mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi. 你好，大家好。 Baik. Selamat
malam teman-teman, mohon di silent dulu biar kedengaran. Selamat malam untuk teman-teman non muslim yang ada dimanapun berada, di dunia nyata, di dunia arwah ataupun di alam barzah. Dan juga buat saudara-saudara muslim dan muslimah yang ada di room channel Zulkifli M. Abad dan Rifa MOW. Kali ini kita akan berdiskusi, akan menyaksikan diskusi maksud saya antara Bang Zuma dengan Pak Benaya. Tetapi diskusi kali ini agak berbeda seperti biasanya, di mana akan ada perang argumentasi. Tetapi kali ini Pak Benaya menawarkan diri untuk mencoba menjelaskan keimanan beliau kepada Bang Zuma. Dan di sini Bang Zuma silakan bertanya sepuasnya tentang iman Pak Benaya. Sepakat ya, kedua narasumber sudah tahu hal ini, sudah diberitahukan. Oke. Saya baiklah. belum sepakat. Oke, silakan diajukan keberatannya. Pertama, saya minta bahwa ini diupload, direkam, ya. Ini di live kan? Di-live-kan. Tetapi saya juga minta dari pihak Kristen untuk merekam, record ya. Lalu yang kedua, saya tidak setuju dengan ini istilah diskusi atau dengan istilah debat. Kenapa? Karena yang namanya diskusi itu harus sama level dalam iman yang sama. Baru soal dogma itu hal yang lain. Pahamin dulu bahwa saya tidak. Ini saya harus bicara dulu. Saya harus bicara dulu supaya ini bisa lanjut atau tidak. Pertama, tidak ada diskusi saya dengan Juma. Dan tidak ada debat dengan Juma. Ya, yang ada adalah dia bertanya kepada saya mengenai iman seorang Benaya. Nah, itu dulu pertama. Jadi kenapa? Karena untuk apa didebatkan? Tuhan Anda dengan Tuhan saya beda. Kitab suci beda. Nabi saya tidak sama dengan Anda punya. Kemudian umatnya juga beda. Jadi sama anehnya ketika saya mengajak debat orang Konghucu, orang Buddha, atau orang Hindu. Tapi kalau bertanya, boleh-boleh saja. Itu dulu. Setuju, kita jalan, tapi dari saya masih ada beberapa hal yang perlu diketahui. Jadi, karena ini room Kristen dan saya diundang masuk, sorry saya harus bicara dulu, karena saya diundang masuk untuk berjumpa bicara dengan Juma, jadi posisinya adalah saya menjawab pertanyaan Juma bertanya. Jadi tidak ada istilah diskusi atau debat, karena tidak pada posisi yang sama dalam hal ini. Demikian. Baik, Dinda Rifa, saya boleh bicara sedikit? Iya, jadi baik, posisi kita sama. Saya juga diundang ke sini. Dan posisi ketika saya ditempatkan sebagai penanya, itu bukan status saya sebagai orang yang sedang ingin belajar, tetapi ingin menguji kebenaran konsep ketuhanan saudara, di mana Tuhan itu cuma satu, Tuhan semua manusia. Nah, di sini nanti kita akan melihat bahwasanya siapa yang salah sembah kan gitu. Jadi kedudukan saya di sini bukan sedang ingin belajar atau sedang ingin menggali ilmu, tetapi ingin menguji keimanan saudara. Demikian. Baik, sekarang saya balik sama. Saya juga menjawab bahwa Anda tidak di wilayah orang Kristen, iman, untuk menguji saya. Karena saya sudah teruji oleh firman saya sendiri. Nah, kenapa saya menempatkan seperti itu? Oleh karena Anda mau uji saya apa? Iman-iman saya, iman-iman Anda. Anda tinggal bertanya saja mengenai iman saya. Jadi saya tidak pada posisi diuji oleh Anda. Itu dulu. Setuju? Tidak? Oke, baik. Narasi yang saya bangun itu berdasarkan Bible yang Anda pegang, Amsal 3 nomor 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya tidak ingin Anda menyia-nyiakan waktu dengan Anda berasumsi tentang konsep Tuhan Anda. Saya ingin Anda beralih kepada dalil, percaya kepada Tuhan, bukan kepada dalil saya juga dalil punya, logika. Oke. Baik, sekarang saya juga berkata,
saya juga memiliki namanya Kitab Eshar, semacam syariat di Benaya kami. Ya, nah, jadi ada 3 larangan. Anda harus menghormati wilayah ini. Bahwa 3 larangan ini tidak boleh membuat saya diskusi dengan Anda. Tidak bisa. Dan tidak ada namanya wilayah bahwa kamu berhak untuk menguji. Engkau hanya berhak bertanya. Karena ada larangan dalam firman Tuhan saya. Kalau Anda tadi mengutip, baik. Sekarang saya juga mengutip. Altitenu ad hakodes lekelevim fe'al teshikenu peninekem lefane hase krim kshirim medote to agion tois hokushi mede balate tois margaritas humom emprostenton koiron. Saya masukkan ke bahasa Mandarinnya. 不要把生物给搞，也不要把你们的珍珠丢在珠江。Itu larangannya. Dan kemudian larangan kedua, dengar baik-baik dulu, saya bicara baru Anda. Saya harus memegang hukum kitab suci, bukan ditentukan oleh Anda. Bahwa dikatakan di sini, lo hasekama yas lemasya imbelial. OST itu Ibrani, sekarang Yunaninya. OST sumponesis Christo prosbelia. Itu Yunaninya. Nah sekarang Mandarinnya, meyo pile citu ken osyang atau mokui. And what the fellowship to light with the darkness, and what concord to Christ with the Belial. That's it. Itu baru hukum 2 loh. Jadi, sorry kata. Anda tidak pada posisi itu. Posisi Anda cuma bertanya. Dan saya akan menjawab apa yang boleh kau ketahui dan apa yang tidak boleh ketahui. Karena ini adalah suatu perintah. Jadi kalau saya membagi 3 bagian dalam kemah pertemuan, kemah kudus, pelataran, ruang kudus, dan maha kudus. Engkau tidak boleh masuk ruang kudus dan maha kudus. Engkau hanya boleh di luar dan pintu pagar saya boleh buka buat Anda. Jadi ketika itu kamu tanya, saya akan jawab. Itu posisi itu. Jadi jangan menganggap terlalu tinggi kalau boleh masuk ke ruang maha kudus. Tidak bisa, bro. Dan tambahan no OTT ya, atau no OOC, atau OOC, OOTT. Itu aja, Juma. Oke, baik. Jadi saya hanya ingin mengatakan kepada saudara bahwasanya ketika Anda menggunakan berbagai macam bahasa itu tidak cocok dilafalkan di depan saya. Karena yang cocok dilafalkan itu adalah kepada orang Kristen. Orang Kristen itu ketika percaya mereka mengerti bahasa-bahasa asing. Markus 16 nomor 17. Oke, yang saya pahami sebelum kita dialog ya, sebelum saya bertanya. Ya boleh. Dikatakan di dalam pemahaman konsep orang Yahudi, lema'an yada'u mim misrah semesku mimma arabah ki apes bil adai aniyote fafehasem wa enod. Saya takutnya nanti ketika Anda keluar dari konsep ini, saya khawatir di situ. Makanya ketika saya datang diminta untuk bertanya, sekali lagi saya katakan kepada saudara, saya sedang tidak menuntut ilmu, tapi saya sedang ingin melihat siapa sebenarnya yang kemudian mengganti Tuhannya Ibrahim, Abraham menjadi sosok yang kemudian bisa disebut sebagai makhluk. Posisi itu kita harus dudukkan dulu perkaranya. Jadi terjemahkan saja. Bisa masuk. Ya, terjemahkan saja ke dalam pertanyaan. Terjemahkan saja ke dalam pertanyaan di mana saya sebagai penjawab akan menjawab sesuai dengan hukum yang berlaku pada Benaya. Itu saja. Ya, saya rasa kalau Anda melihat secara cermat Markus 16 nomor 17, saya pakai bahasa Makassar pun hukumnya wajib Anda bisa ngerti gitu, Pak. Karena tanda-tanda orang percaya itu bisa mengerti bahasa asing. Tapi kalau Anda tidak ngerti bahasa Bugis, bahasa Makassar, berarti Anda bukan status percaya, belum layak untuk ditanyai.
Tapi kalau untuk sharing dialog dengan saya itu boleh. Kalau Anda merasa saya tidak kayak ditanyain, silakan Anda mencoba atau Anda undur. Gitu saja. Bukan kan? Ya, Bukan. ya, Karena itu sudah jelas. Itu sudah. Kalau tadi Anda membangun narasi seperti itu, tinggal Anda pilih, lanjutin. Karena ini adalah. Saya masih mau lanjut. Ya, Saya pengen lanjut. Saya penasaran. Nah, ikutin. Saya penasaran, hukumnya Pak. Kristen, Saya penasaran. karena gini loh. Ya, cuma Anda ini bukan orang Kristen, oke? Anda Ya, orang tapi luar. saya paham Bible, Pak. Kelihatannya saya lebih paham dari Anda gitu. Saya bukan Kristen. Sorry. Jadi paham itu tidak mesti mengimani, Pak. Paham itu tidak mesti mengimani. Itu dulu orang perkaranya. boleh mengklaim. Seorang boleh mengklaim seperti itu. Begitu juga. Boleh saja. Sama. Ya, sama Tapi Bapak. saya mendasari Bapak boleh pada mengklaim hukum yang ada. Saya Bapak mendasari boleh mengklaim hukum Bapak kami. Kristen, tapi orang lain bisa jadi lebih tahu Bible Anda daripada Anda sendiri. Gitu loh. Silakan Makanya Anda aku bilang, klaim seperti makanya aku itu, bilang, tapi makanya aku bilang mari kita dialog, mari kita dialog. Tidak Jangan ada dialog. dudukkan Saya saya tidak sebagai ada dialog mahasiswa dengan gitu loh. gini loh. Tidak ada persamaan harmoni antara Hamasyiah dengan Belial. Bagaimana suruh saya dialog sama Anda? Itu tidak mungkin. Pertama, Tuhan saya roh. Tuhan Anda tidak sama seperti Tuhan saya. Bagaimana Anda mengajak saya dialog? Tidak mungkin. Bagaimana kalau misalnya masuk Ya, kitab Anda silakan. justru tidak mengajarkan bahwa Tuhan Anda adalah roh? Apanya? Kamu tidak Bagaimana usah kalau misalnya- mengajarin saya kalau saya Nah. sudah berbicara, saya tahu Alkitab saya. Kalau saya menyebut itu, masa saya sendiri tidak tahu. Halo. Anda tidak akan mampu menemukan satu data aja di dalam kitabnya orang Yahudi Tuhan itu adalah roh. Nah. Ini penyakitnya di sini. Gitu loh. Jadi Anda hanya memiliki dogma. Bahasa Yunaninya pneumahotheos tidak menjelaskan bahwa Tuhan itu adalah roh, tapi dikatakan roh Tuhan. Roh Tuhan sama dengan makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan, bait Tuhan dan seterusnya. Oke, Gitu loh sekarang- Pak. Jadi Bapak nggak boleh mengklaim karena itu iman Bapak, orang lain nggak boleh tahu. Jangan gitu. Bukan nggak boleh tahu. Bagus. Saya bilang Anda masih saya terima di pagar. Belum boleh masuk ke pelataran saya. Saya akan lihat-lihat dulu pertanyaan Anda. Kalau nanti ternyata melanggar kitab Esar ini, Anda tertolak. Itu dulu. Jadi saya yang akan menentukan. Anda bertanya sesuatu dan saya akan menjawab sesuatu. That's it. Di situ. Oke. Oke, baik, Bisa. baik. Uniripa mungkin sudah bisa dimulai. Oke, mukadimahnya sudah selesai Pak Benaya dan Bang Zuma ya. Oke, Baiklah. sudah bisa. Oke, kita lanjutkan diskusi yang sudah ditunggu-tunggu. Ada 520 orang dan OTW 1000 dan kalau bisa mungkin 9 atau 10.000. Baiklah, kali ini teman-teman yang ada dimanapun berada seperti yang saya kabarkan tadi, kita akan Pak Benaya tidak mau ini dikatakan diskusi. Kali ini Bang Zuma akan bertanya. Saya menggunakan diksi itu ya agar semua senang. Di sini senang, di sana senang ya. Saya pun ikut senang. Baiklah, tanpa membuang waktu lagi, kita tidak butuh timer. Tetapi saya harapkan nih, karena Pak Benaya di sini menjawab, tolong diingat-ingat waktu juga. Jangan sampai nanti ketiduran kita semua di sini ketika Anda menjelaskan. Gunakan Dikasih waktu, timer, seminggu. moderator instruksi Oke. dikasih timer aja. Beliau ini orang cerdas, Oke, saya orang kasih pintar, timer. jadi nggak butuh waktu lama untuk membuat saya paham gitu deh. Oke, saya kasih timer ya. Saya yang pegang timer. Bentar, saya buka dulu timer saya. Sebentar, Bang Zuma. Seperti tadi. Ini berapa lama? 1 3 menit, 3 jam? menit atau 5 menit, 5 Ya, menit. maksud saya No. Durasi perjumpaan semua. kita ini berapa lama durasinya? Silakan kesepakatan berdua. 1 jam cukup saya rasa sih. 1 jam. Gimana Bang Zuma? 1 jam cukup? Oke, Oke. baik. Baik, yang pertama sekali Bang Zuma otomatis di sini sebagai penanya, saya kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya. Terkait dengan iman yang saudara kita anut, lalu kemudian kedatangan saya di sini diundang sebagai penanya
Dan di situ ada satu narasi yang dibangun, kemudian pantas atau tidak pantas kemudian saya masuk di pelataran daripada Bapak Benaya yang kita hormati. Saya ingin membangun sebuah narasi konsep di dalam agama Yahudi yang kita tahu sebagai agama yang mengesahkan Tuhan pencipta langit dan bumi. Di mana konsep ini adalah merupakan suatu tradisi, ya, tradisi di dalam spiritual keagamaan. Saya menyalah sebentar, maaf. Anda Pak cuma Benaya, bertanya. Sorry, saya tidak bisa Pak terima. Benaya, Kan maaf. saya bilang dia Bertanya cuma juga bertanya. harus ada dasarnya, Pak Benaya. Saya rasa ketika beliau belum selesai, Bapak dengarkan dulu. Bapak berhak menjawab atau tidak nanti, tapi selesaikan dulu setidaknya. Mohon maaf, Anda telah memotong waktu, nanti Anda dikurangi waktunya. Silakan. Terima kasih. Oke. Jadi saya langsung aja, Pak. Dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Atem Edai, kamu kuangkat menjadi saksiku. Naum Hasem Yotefafi we abdi aser baharati lamaan tidau wa ta'aminu. Jadi kamu harus percaya dan kamu harus meyakini, dan bahkan dikatakan liwatabinu, dan kamu harus paham bahwa apa yang kuucapkan ki ani yang tertuju kepada aku itu adalah hulafanai lo nausar elwa aharai lo yithye. Nah, bagaimana kemudian Anda bisa memaparkan kepada saya ketika Tuhan mengatakan engkau saksiku dan lihat dengan nyata tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak akan ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Pada saat Tuhan mewahyukan firman ini, Tuhan di situ adalah berdiri sendiri, tidak bersekutu, tidak terbentuk, tidak dilahirkan, tidak dimatikan, dan seterusnya. Pertanyaan saya kepada Bapak, Ya. bagaimana Bapak bisa menjadikan agama Kristen yang nyata memiliki sekutu-sekutu dalam menuhankan satu esensi tertinggi, otoritas tertinggi, sementara Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi mengatakan tidak ada Tuhan di luar dari diriku. Itu jelas dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi. Silakan. Baik. Saya akan memberitahu bahwa pertanyaan Anda memakai istilah menuhankan itu tidak cocok. Karena kami Benaya tidak menuhankan, tapi mengaku. Jadi maaf, kalimat Anda salah. Karena namanya Tuhan, ya Tuhan, bukan menuhankan. Demikian jawaban saya. Silakan lanjut. Oke. Menuhankan itu adalah kata kerja, di mana menuhankan itu adalah proses keadaan yang diadakan oleh keberadaan makhluk ciptaan. Nah, Di kalau kami- Anda tidak Di kami tidak ada istilah menuhankan. Di kami adalah Maaf Bapak Benaya, sudah 2 pengakuan. kali Anda mengganggu jalan diskusi, dan saya harap Anda bisa kooperatif ya, bahwa Kan kita dia tahu. bertanya, saya menjawab. Iya, tapi Ya belum toh? selesai. Lalu di situ saya membetulkan kalimatnya. Tidak Oke, ada tidak yang bisa ada disalah. intervensi pertanyaan orang. Mohon maaf, jikalau Anda tidak mau Tapi dia, mendengarkan pertanyaan sorry. orang lain. Akhirnya saya melihat ini, dia tidak bertanya. Dia ingin coba berdakwah, ingin coba membangun narasi-narasi. Kan tadi sudah disepakati Ini sudah toh. intervensi, Pak. Sorry. Pak, Terserah. ketika bertanya Tapi orang begini juga loh, punya dasar dia untuk harus bertanya, Pak. bertanya. Tapi dia lebih banyak membangun narasi daripada bertanya. Saya kan tidak ngajak dia diskusi. Kan kembali tadi persetujuan di awal. Saya rasa Ya, tidak betul. Nggak usah kooperatif rasa, Bu. dan karena Tegas. Bang Zuma di sini diundang untuk Saya juga bertanya diundang. kepada Anda. Tidak Saya boleh juga intervensi, diundang. Pak. Saya tidak Saya mau. sebagai moderator tidak akan membiarkan. Dinda Rifa, silakan Benaya tinggal itu di- apa? Tinggal di Sekte ya? off. Tinggal di off. Oke, Benaya silakan. itu sekte. Oke, silakan. Nah, saya pikir gini aja, Benaya. host harus mengambil alih kalau begitu. Karena sekali lagi, Anda sudah setuju di depan, dia bertanya. Bukan dia Saya menjelaskan. mau bertanya, Pak. Silakan Saya mau tanya. bertanya, tapi Bapak Kamu tanya, saya mematahkan pertanyaan saya gitu loh. Tadi kamu Kelihatannya terus Bapak ini membangun takut untuk narasi-narasi. Beda dong.
Orang kalau bertanya di depan Loh, pintu pagar, Anda mengatakan tanya saja. Anda tidak menuhankan, Anda tidak menyembah. Ya. Gimana ceritanya? Sementara posisi Anda adalah makhluk. Makhluk dengan Khalik itu beda. Khalik itu yang disembah, yang menyembah itu adalah makhluk. Kan gitu, Pak? Sorry, itu mah pernyataan-pernyataan apa namanya ya, kelas biasa lah. Tadi saya sudah Kelas biasa tapi Anda keteteran. Mengkoreksi kamu punya kalimat. Istilah yang kamu pakai Bahasa Anda terlalu tinggi. Terlalu tinggi dan Anda terlalu merendahkan orang, tapi ilmu Anda itu masih standar saja gitu loh. Di kami kembali lagi di Benaya Bahasa tinggi tapi Benaya, saya melihat masih kosong, tidak ada istilah menuhankan. Oke, itu jawaban saya. Lanjut. Ya, kita lagi di Indonesia ini, Pak. Artinya Silakan. ketika Anda punya wawasan dan menempatkan diri Anda sebagai orang yang ditanyai, cakupan Anda itu harus paham, menentukan dan mendudukkan orang pada strata di mana orang ini sebagai penanya kepada Anda. Maka Jangan saya jadikan standar Anda sebagai Saya sekarang nggak mengkoreksi. bisa. Saya mengkoreksi Anda belum bahwa pantas untuk Anda- ditanyai kalau Anda begitu. sudah memberikan suatu pertanyaan yang dengan istilah yang tidak ada di dalam Alkitab. Jadi seakan-akan kamu memberi kesimpulan dari apa Jelas yang sekali opini dikatakan Anda. dalam Bible Anda loh. Tidak. Justru yang tidak ada istilah di kitab Anda menuhankan. itu, Bapak, yang Tidak tidak ada ada di dalam menuhankan. istilah kitab Anda itu adalah Alkitab, justru yang tidak ada. Anda mengada-adakan istilah yang saya katakan, engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Kan gitu. Nah, sekarang yang terjadi adalah di negara kita ada prosesi penyembahan terhadap anak manusia bernama Yesus. Kenapa Bapak nutup mata dengan itu? Silakan. Oke, baik. Di Benaya Faith bahwa dia datang dan dia adalah Elohim itu sendiri. Dan dia bukan anak Allah. Dia adalah Elohim itu sendiri yang datang. Demikian penjelasan saya. Bagaimana dengan dua raja-raja Bapak yang mengatakan bagaimana mungkin kemudian Tuhan akan datang di atas muka bumi? Ya, Bagaimana dengan langit kitab Yesaya bahwa dia akan datang? dia datang, betul. Tapi yang datang itu adalah utusan-utusannya. Makanya setiap utusan itu mengatakan, Yesus, aku utusan Tuhan. Yesus ketika datang dia tidak mengatakan akulah Tuhan itu, dia katakan aku utusan Tuhan. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Oh, gampang itu. Aku Kalau dan dikatakan Bapa adalah satu. oh ini yang minta saya bertanya. Ya, Cuman silakan kayak tanya, begini. makanya. Berarti Silakan Anda tanya. itu levelnya cuma siswa sekolah minggu juga rupanya. Kalau Silakan cuma dasar tanya. itu. Sudah, jangan berkata demikian. Silakan tanya. Itu jawaban saya. Bantah aja dalilnya, Bapak. Sudah. Langit, bahkan langit yang menyelimuti langit pun tidak akan dapat memuat Allah. Itu dalil dalam kitabnya orang Yahudi. Kok bisa dia dimuat sama rahim manusia? Terus, kamu mau tanya apa? Ya silakan. Bagaimana mungkin Saya kemudian Anda mau mengatakan tahu itu, kamu mau bertanya apa? Saya tanya kepada Bapak, di mana letak IQ-nya ketika Tuhan mengatakan langit, bahkan langit yang menyelimuti segala langit pun tidak dapat memuat Bapak, sedangkan Bapak tadi mengatakan dia datang sendiri masuk ke dalam rahim manusia. Logikanya di mana coba? Tertera dalam firman kami bahwa memang dia datang. Jadi kamu jangan memframing Tuhan saya dan mengatur dia. Anda tidak bisa mengatur Tuhan saya. Tuhan saya tidak bisa kamu framing seperti itu. Tuhan saya memang datang. Dia datang dan masuk dalam daging. That's it. Lalu kenapa Anda lalu merasa terganggu? Memang dia datang. Silakan. Bapak, saya katakan sekali lagi kepada Bapak gitu ya. Saya tidak sedang, tunggu sabar.
Iya, silakan, Bella. Bapak yang sedang kemudian mengkritisi Tuhannya orang lain. Tuhannya orang lain mengatakan, benarkah Allah akan diam di atas muka bumi bersama dengan manusia? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Terlebih lagi rahim Maria. IQ-nya ini yang saya pertanyakan gitu loh Bapak. Saya tidak sedang mengkritisi itu. Bapak lah yang mengkritisi dalil ketuhanan yang dianut oleh orang Yahudi gitu loh. Silakan. Oke. Muncul dalam teks kami bahwa Elohim itu roh. Roh itu transendental dan bisa imanental. Itu jawabannya. Silakan. Ya, coba minta tolong tunjukkan ke saya di dalam perjanjian lama Tuhan itu adalah roh. Silakan. Saya menunjukkan kepada Anda Alkitab saya. Ya, silakan. Perjanjian lamanya coba tunjukkan kepada saya. Saya menunjukkan kepada Anda Alkitab saya. Terserah saya mau pakai yang mana. Itu Alkitab. Anda tidak berhak ngatur saya PL atau PB. Sekali lagi. Silakan. Anda tidak. Oh ya makanya saya tegaskan lagi. Anda tidak bisa membatasi saya sebagai orang yang memegang Alkitab secara keseluruhan. Oke? Nah, berarti Bapak sedang membatasi Tuhannya orang agama lain. Anda membatasi agama Tuhannya orang lain. Anda ingin mengambil kesimpulan. Saya bertanya Pak, tapi bukan untuk dibodohi. Saya mau jawab gitu Anda loh dengan Alkitab loh. Lalu Anda sekarang nyerocos lagi. Dengan Bible, dengan Bible Tadi kan Pak. kamu tanya itu. Bacakan kepada saya. Sekarang saya mau baca. Tapi kan saya minta perjanjian lama Bapak. Perjanjian lama yang saya minta. Permintaan Anda, saya baca Alkitab saya. Berarti di dalam perjanjian lama nggak ada kan? Sekarang saya baca Alkitab saya. Saya tanya di perjanjian lama nggak ada. Ada atau tidak ada di dalam perjanjian lama bahwa Tuhan itu ada roh? Ada atau tidak? Bang Juma, jangan kamu ingat nggak iman kami itu PL dan PB sama sederajat. Kenapa kamu merendahkan PB? Ya, sama sederajat. Saya tidak merendahkan, Pak. Tolong hargai pertanyaan saya. Kamu diam, saya apakah baca. Di dalam perjanjian lama ada dinyatakan Tuhan itu adalah roh? Ada atau tidak ada? Saya tidak menjawab itu karena saya baca Alkitab. Oke? Ada atau tidak ada, Pak? Saya menjawab, kamu tadi bilang bahwa bacakan Alkitab saya itu utuh. Katanya Bapak mau ditanya. Saya tanya, apakah Tuhan itu adalah roh ada di dalam perjanjian lama atau tidak ada? Ada nggak Pak? Atau tidak ada? Jujur. Roma. Supaya kita tahu levelnya kayak mana. Kan gitu. Ayo. Jujur terhadap kebenaran. Silakan. Apakah di dalam perjanjian lama ada Elohim, dikatakan Ha Elohim Ruach Huah. Di mana itu tertulis, Pak? Alkitab di mana saya. Itu tertulis? Alkitab di Alkitab saya. mana di perjanjian lama? Tunjukkan kepada saya. Itu Yohanes yang Anda baca. Itu Alkitab. Saya minta perjanjian lama. Saya minta perjanjian lama. Saya tidak usah kasih. Saya kasih Alkitab. Sama Bapak saja saya tanya kepada saya kitab Wahyu. Kitab ini. Itu sudah kitab. Jadi begini dong. Alkitab kami ditulis oleh orang-orang. Saya katakan itu begini. Adalah Wahyu. Kalau Bapak belum pantas untuk ditanyai, jangan nantang orang untuk bertanya kepada Bapak. Nah, kalau ini Anda akibatnya. tidak bisa mengerti iman orang Kristen, jangan masuk. Saya ngerti. Iman orang Kristen menganggap pencipta langit dan bumi ini adalah roh. Tetapi itu tidak ada dalilnya. Nah, saya belum paham. Saya baca itu bukan dikatakan Tuhan itu adalah roh. Pneuma hoteos. Roh Tuhan. Loh, di mana dalilnya itu, Pak? Anda jangan buat-buat. Tidak ada dalilnya itu. Shensi keling. Shensi keling. Hoi song fang sing soha. Wan teng hong cepu aja ha. Teknik ketika hota ino ha. Terus berikutnya lagi. Maksudnya? Tolong. Gimana ceritanya? Pneuma hoteos. Artinya saya tanya, di mana dalilnya di perjanjian lama Tuhan itu adalah roh? Di mana dalilnya, Bapak? Juma, kamu nggak ngerti ya bahwa Alkitab saya itu adalah PLPB.
Saya kan sudah harusnya Anda bertanya di mana dalam kitab Saya suci tidak tertulis. sedang tanya PB, yang saya Makanya tanya berarti saya PL. bawa kamu ke Tuhan PB. itu adalah roh. Terserah, saya Karena punya di kitab PL PB Tuhan dan itu, PL. karena di PL Pak, Tuhan Sudah, itu gunung lewat. batu. Ini orang tidak kapasitas untuk orang Kristen ini. Ngawur. Bapak yang tidak punya kapasitas untuk ditanyai, Lanjut. bikin malu Apalagi? orang-orang Kristen. Lanjut. Udah itu aja yang aku tanya. Mana di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhan itu roh di perjanjian lama? Tunjukkan kepada saya. Kenapa kamu sekarang kok demam sama kitab Yahudi? Bukan demam atau Saya tidak bukan demam. Judaism. Saatnya Hey, saya mengatakan Cuma, bahwa Tuhan itu saya bukan roh. bukan Judaism. Saya Kristen. Kristen. Tapi itu Anda juga mengambil PL, kitabnya PPD. Yudaism. Hah? Anda mengambil kitabnya Yudaism. Yang mempunyai kitab tidak memahami Tuhan itu adalah roh. Anda bukan mempunyai kitab, tapi Anda mengajarkan Tuhan itu roh. Di mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi? Di mana dalilnya Ada. bilang kami? Ya, tadi saya sudah membaca. Bahwa Itu perjanjian Yahweh baru, Hotheos. itu kitab. Kenapa Anda tidak mau percaya? Kenapa kamu Pneuma menolak? Hotheos. Coba Terserah. Anda terjemahkan Pneuma Hotheos itu artinya apa? God is spirit. Hah? Pneuma Spirit. Hotheos. God Salah, is kebalik. Terserah. Spirit of God, itu yang benar. Jangan Spirit Anda of balik-balik. Ini bahasa Yunani, Itu Bung. Ini namanya bahasa Yunani, Bung. Pneuma Theos. Ini pneuma Hotheos. Ho itu menunjuk subjek. Ya, menunjuk Anda subjek. keliru di situ. Tidak ada dalilnya Tuhan itu adalah roh. Yunani, ho itu menunjuk subjek. Ingat ya, tanpa subjek itu menyatakan sifat. Makanya Elohim itu roh. Belajar lagi kau. Elohim itu roh. Kan memalukan. Yang ada adalah Tuhan Kristen itu roh. Itu baru benar. Kalau Elohim itu adalah roh, dalilnya Anda dapatkan di mana? Berbicara mengenai Dalilnya- Elohim harus merujuk kepada Cuma, kitabnya Yudaism. Dengar dulu, saya baca. Elohim itu roh. Dan mereka yang menyembah dia seharusnya lah Harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang saya Ya minta udah. perjanjian lama, Bapak. Yang Ada? saya tunjukkan kepada Anda perjanjian baru. Perjanjian lamanya Itu. mana, Pak? Ini perjanjian baru. Itu kitab suci kami. itu. Ya, silakan aja. Berarti kamu Berarti tidak Anda harus mengakui. berarti Kamu Anda tidak harus mengakui. Anda harus mengakui bahwa di dalam perjanjian lama nggak ada Tuhan itu adalah roh. Alkitab kami Betul? utuh, Bang. Alkitab kami utuh. Jangan bilang gitu, Bung. Jangan nipu-nipu, Bung. Kitabnya orang Tidak Yahudi membawa. itu adalah kitab Torah dan kitab para nabi. Kitab yang Anda maksud itu adalah kitab kanonik. Itu bukan nabi yang menuliskan. Lukas bukan nabi, Markus bukan nabi, Paulus bukan nabi. Dan kitab perjanjian baru itu tidak punya legitimasi dari Yesus itu sendiri. Yesus ke bait Allah membacakan di depan jemaat, tidak pernah membacakan perjanjian baru. Jadi jangan Anda mencoba kemudian untuk melakukan Dengarin dulu ya. Kemudian dia kaji menjawab produk, dan tapi berkata produk kepadaku gagal dengan gitu loh, Pak. mengatakan, inilah firman Yahweh kepada Zerubabel yang berkata, bukan dengan kekuatan dan bukan dengan kuasa, tapi dengan rohku. Yahweh Shephat berfirman. Itu salah satu contoh. Percuma, Pak, kalau nggak ada dalilnya, percuma. Karena yang terdata dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan itu gunung batu. Tuhan itu api. Tapi Roh Tuhan itu roh, Yahweh itu nggak ada. ada Di padaku. mana? Roh Yahweh Ruach. Betul. Betul. Adonai Saya Yahweh. dalam diri saya Kemudian juga ada roh. dengan Roh rohku. Hefafe ada pada diri Dan manusia. Yahweh itu- Zakaria Elohim 12 itu roh. nomor 1. Ya. Zakaria 12 nomor 1. Jangan Roh Tuhan Anda- ada pada jangan setiap Anda manusia. untuk memframing Tuhan saya. Ya, itu saja. Sudah saya kasih tahu bahwa tadi sudah saya baca Elohim itu roh. Satu di dalam Korintus juga mengatakan Elohim itu roh. Di mana roh itu ada, di situ ada kemerdekaan. That's it. Lanjut. Mau lanjut atau enggak? Iya, silakan Ya, Anda sudah, tunjukkan lanjut. kepada Sudah. saya dalilnya. Sudah, saya sudah tunjukkan. Dalilnya mana? Sudah, Di Bapak, mana sudah. dalilnya? Di dalam kitab perjanjian lama, Tuhan itu adalah Tadi roh. saya sudah membacakan bahwa bukan dengan Itu kekuatan perjanjian baru. tapi Itu dengan perjanjian rohku. baru. Tadi saya sudah membaca Zakaria
dia masih bilang perjanjian baru. Belajar dari mana lo? Zakaria 12 nomor 1 itu apa yang diterangkan di sana? Kamu baca sendiri. Aduh, Ya. Bapak. Bapak baca sendiri. Roh Elohim justru itu ada pada diri setiap manusia. Roh ciptaan Tuhan. Terus silakan. Apa lagi yang kamu mau tanya? Berarti roh Tuhan itu maksudnya roh ciptaan Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu adalah roh. Lanjut. Sekarang yang kamu mau tanya apa? Akui dulu bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada Tuhan itu adalah roh. Supaya penyembahan terhadap roh-roh itu berhenti. Akui dulu Bapak. Saya mengakui Elohim itu roh. Karena itu tertulis dalam kitab suci kami. Kok kamu jadi maksa kepada orang Kristen? Halo? Kalau saya bilang, sorry lah, saya tahu undang-undang IT ya. Sorry, saya nggak mau masuk kepada kamu punya. Sudah. Ya. Bapak, Oke. kalau saya tidak orang mau yang masuk kamu punya ilah. Kalau saya masuk kamu punya ilah, lain lagi ceritanya. Oke, tapi saya harus mengatakan kepada Anda Zuma bahwa Tuhan itu roh. Sudah tertulis. Kalau saya sudah membacakan kepada Anda masih tidak percaya, itu urusan lu sendiri. Oke? Lanjut, jangan berkutat di sini. Kamu terlalu bagaimana Bapak? Tidak Bagaimana mengerti. kalau Ada di dalam kitabnya Yahudi tertulis roh Yakub? Kok kamu cinta sekali sama kitab-kitab Yahudi? Saya Sedangkan Yahudi cinta. Saya tidak cinta memang. Saya cinta. Justru saya hadir di sini. Saya mau tanya, kenapa kitab Yahudi tidak jadi mengakui Bapak sekarang ini yang bertanya nih. Nah, saya mau sampaikan, tidak bertanya. Karena ketidakberdayaan Mereka Bapak, sendiri jadi tidak sekarang balik mengakui nanya Anda gitu. punya. Kenapa kamu lalu mencintai Yahudi? Lalu kemudian Yahudi sendiri, kitabnya sendiri, kitab Yesaya membicara tentang Yeshua datang. Kenapa engkau tidak menerima? Udah lambaikan aja ke kamera Bapak. Kalau nggak Sudah. sanggup, lambaikan tangan ke kamera. Alah. Oke? Alah. Oke. Kamu mah kecil. Silakan lanjut. Bapak lagi. belum pantas untuk membuat komal untuk ditanya. Silakan Gitu lanjut. aja. Silakan. Ya, itu aja ada tadi. lagi? Nggak, masih ada nggak? Kamu kan penanya nih. Kalau nggak ada, saya selesai Nggak, cukup dengan Anda. satu aja. Untuk menumbangkan orang yang tinggi hati, cukup satu pertanyaan itu aja. Dan cukup satu ayat saya kasih tahu Anda. Elohim itu Dan roh. ayat yang Anda bawa itu adalah ayat dari Yunani Dan Romawi, bukan dari Yahudi. Itu adalah ayat yang saya baca kitab suci kami. Ya itu derita Anda, itu kitab suci Anda. Tapi yang saya tanya ini Betul. kitabnya orang Yahudi. Nah, kalau kitab suci saya, kenapa Anda lalu kepo, lalu menolak? Ya memang kalau kamu begitu menolak, jangan tidak Anda buka percaya, komal untuk ditanyai. dengar dulu. Seluruh Ketika jemaat Anda yang di gereja itu yang bertanya ke Bapak, jangan yang ketika saya dan Anda saya. tidak percaya, itu urusan Anda dong. Ketika saya sudah membacakan, Saya pingin kali percaya Bapak, saya pingin kali percaya. Tapi sangat disayangkan ternyata data dan dalil yang Anda bawa hanya dalih kosong Pak. Tidak ada tercermin dan terhadap saya- kitabnya orang Yahudi. Dan Kan saya gitu. juga sangat meragukan seekor ular beludak bisa menjadi paling tidak haisem. Itu tidak mungkin. Paling tidak saya tidak akan memahami mungkin bahwa percaya. Ya, saya Paling tidak akan tidak- pernah percaya seekor ular beludak bisa menjadi paling tidak haisem. Itu tidak mungkin. Oke, Itu saya next suka berikutnya. Pak. Itu saya suka. Kenapa? Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 24 bahwa orang-orang yang ada di sekelilingnya itu adalah keturunan ular beludak. Nah sekarang Anda mengimani sebuah kitab yang asalnya dari mereka. Salut itu, jempol buat Bapak. Jadi Bapak sekarang sudah mengimani perjanjian baru itu dari keturunan ular beludak. Gitu Pak. Karena ular beludak itu seangkatan dengan Yesus. Baca Lukas 24, satu perikop. Supaya Anda tahu. Atau Sekarang- Matius 23. Kan gitu Pak Oke, ya. sekarang saya masuk. Kamu sudah OOT, out of text atau konteks. Sorry ya. Ya, karena Bapak yang Kita menggiring saya, Anda yang nyebut kita ular beludak. membicarakan tentang Bapak yang membawa keesaan ular Elohim. beludak, tanpa Tidak. Anda Saya sadari hanya bahwasanya memberikan- ular beludak saya itu yang memberikan mengajarkan yang Anda gambaran imani sekarang. Bahwa memberitahu kepada Anda tentang tentang hati Anda. Seperti itu jenisnya. Nah, sekarang Anda sudah OOT. Kembali lagi ke pokok kita, kalau nggak melebar. Kalau nggak ada lagi, selesai. Kalau ada, silakan tanya. Saya rasa Anda belum pantas untuk ditanyai, Pak. Belum.
Oh, terima kasih. Adalah lebih Kalau baik. gitu selesai. Ya, adalah lebih baik kita selesaikan. Anda masih, saya katakan Anda naif. Ya, Anda tidak ada pengetahuan untuk itu. Ternyata, ya ada, silakan kamu closing statement dulu, baru saya, atau saya dulu. Iya. Silakan. Closing statement Ya, aja kalau baik. begitu. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Benaya yang merasa mengaku S3 gitu ya, berbicara mengenai tauhid, berbicara mengenai keesaan Tuhannya orang Yahudi. Anda belum pantas, belum pas, karena tidak klop. Satu cetakannya untuk ban mobil, yang Anda gunakan cetakan kapal, nggak cocok di sana, Pak. Ketika saya mengkaji kitabnya orang Yahudi, saya memahami dengan pendekatan yang sangat-sangat nyata, yaitu mendudukkan perkara sesungguhnya terhadap dalil dan juga konsep ketuhanan secara menyeluruh kepada para nabi terhadap Bani Israel. Kitabnya mereka mengatakan salah satunya begini, Mazmur 72 nomor 18, terpujilah Tuhan Elohim Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Jangankan Yesus, ibunya aja belum. Jangankan ibunya, kakeknya, buyutnya, dan seterusnya belum ada. Tuhannya Bani Israel seorang diri melakukan pekerjaan. 2. Yesaya 44 nomor 24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapa yang mendampingi aku? Tidak ada yang mendampingi aku. Ingat, sebelum Maria ngeden, Yesus itu belum ada. Tuhannya Bani Israel seorang diri melaksanakan pekerjaannya sebagai esensi tertinggi di atas muka bumi. Saya kira begitu. Bapak mengundang saya untuk bertanya, tapi mohon maaf sekali lagi, saya tidak menemukan Bapak selaku orang sebagai narasumber yang sudah pantas untuk ditanyai meskipun Anda bertitel S3. Bagi saya, Bapak hanya cocok untuk siswa sekolah minggu, belum bisa berdialog dengan orang-orang di luar daripada keyakinan saudara. Demikian dari saya. Mohon maaf sekali lagi ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Demikianlah adanya ketika kita mencoba untuk memberitakan berita kabar bohong, maka ujian itu akan datang silih berganti, menerpa kiri kanan bawah atas muka belakang besok lusa dan akan seterusnya. Ini dakwah atau closing statement? Di dalam kebohongan. Demikian. Saya belum closing loh. Dia dulu. Saya belum. Dia dulu. Saya boleh. Iya, gantian. Gantian. Sekarang yang pertama, ternyata betul bahwa saya hanya bisa menerima dia di pintu pagar, ya. Dan orang ini belum pantas masuk dan tidak akan pernah masuk ruang kudus apalagi ruang maha kudus. Dia hanya bisa di pagar. Jadi kayak semacam orang lewat nanya-nanya, nggak jelas tanyanya, maksa. Lalu untung saya tidak membuka pintu untuk dia. Satu. Kedua, saya akan membacakan, malaikat sendiri berkata, jangan takut hai Maria, sebab engkau telah mendapat anugerah dari Elohim, dan lihatlah, engkau akan mengandung di dalam rahimmu, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menyebut namanya Yeshua. Dia akan menjadi besar, dan dia akan disebut putra yang maha tinggi, dan Yahweh Elohim akan mengaruniakan kepadanya tata Daud leluhurnya. Dan yang ketiga, dan Maria berkata, jiwaku mengagungkan Yahweh dan rohku bersukaria karena Elohim juru selamatku. Dan Sakaria pun mengatakan demikian, bahwa dia bicara kepada Yohanan, dan engkau hai anak, dia bicara kepada anaknya yang Yohanan Pembaptis, engkau akan disebut nabi dari yang maha tinggi, sebab engkau akan berjalan mendahului Yahweh untuk mempersiapkan jalan-jalannya. Seorang nabi besar Sakaria sudah tahu bahwa anaknya dipersiapkan untuk berjalan lebih dahulu, supaya Yahweh ketika datang, jalan-jalan itu sudah dipersiapkan. Ini nyanyian pujian dari seorang imam besar dibanding dengan seorang Zuma, mukanya jauh. Demikian closing statement saya. Terima kasih. Oke, closing statement dari saya sebagai moderator ya. Terima kasih tidak memperberat tugas saya di sini. Ya, saya tidak netral terlalu ya. banyak bekerja ya.
netral tidak mungkin dalam akidah ya Pak. Maksud saya tidak terlalu banyak bekerja, begitu itu saja sih. Oke, mungkin itu saja yang perlu disampaikan pada malam kali ini, di mana mereka berdua narasumber kita yaitu Pak Benaya dengan Bang Zuma sama-sama diundang dengan ritmenya itu Bang Zuma bertanya, tetapi dari tadi mohon maaf ya, saya rasa kembali lagi kepada haknya Pak Benaya untuk menerima pertanyaan atau tidak, dan Bang Zuma juga punya hak dan tidak bisa diintervensi ketika bertanya, memiliki dasar dahulu ya, karena setiap orang kalau bertanya tentu ada dasar dari pertanyaan itu. Dan sepertinya kita akhiri saja, ini bukan diskusi, tapi saya juga tidak tahu namanya ini apa. Bang Zuma sudah ada di sini, dan mungkin Bang Adadi ada ingin disampaikan mungkin selaku pemilik room. Ada yang ingin disampaikan atau tidak? Kita langsung tutup saja. Terima kasih aja untuk Bang Zuma dan Bang Benaya dan Bu Rifa. Iya Bang, langsung saja. Makasih. Sama-sama moderatornya. Oke, kita langsung close aja ya, karena saya udah pesen GoFood ya, saya mau makan lapar saya dari tadi dengerinnya ya. Baiklah, Bang. Terima kasih. Terima kasih Bang Adadi dan juga Bapak Benaya, makasih, mohon maaf Terima Bapak. kasih Juma. Ya, terima siap. kasih Oke, Rifa sama-sama. dan juga host. Thank you very much. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan Bang Zuma. Iya Dinda. Oh ya, Uni Rifa cuma dicari ini dek, siapa? Rantai perak katanya mau dialog dengan saya dek. Oke, di room siapa Bang? Saya kurang Di tahu. roomku aja. Iya, coba nanti ya, Aku makasih ya. telepon dia dulu ya. Di rumah aku buka, Iya, langsung aku Waalaikumsalam. telepon dia ya. Yuk, Baik, salam. Oke, thank you semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Yang saya katakan pada saudara semuanya, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat hidayah, kemudian Islam kembali kita buktikan kebenarannya dengan menjawab tantangan dari seorang pendeta S3 yang kesehariannya dihabiskan untuk mengkaji Bible dan mencoba untuk kemudian memberikan narasi seakan-akan pintar, cerdas, menggunakan banyak bahasa, tetapi hanya dengan satu pertanyaan kemudian beliau telan mic sehingga tidak bisa kemudian memberikan jawaban sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Ya, dan Benaya itu memang sekte. Tapi sekte yang ya menurut saya sama aja dengan sekte yang lain, karena Yesus diakui sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Iya. Dan saya katakan bahwasanya memang lebih mudah melumpuhkan orang yang terpelajar dari segi teologi daripada yang liar, yang selama ini kita aja dialog, yang liar itu yang tidak punya titel. Karena kalau yang punya titel, mereka cenderung jujur terhadap apa yang tertulis di dalam kitabnya, karena mereka kaji. Makanya tadi ketika saya minta mana di perjanjian lama disebutkan Tuhan itu adalah roh, dia tidak sanggup. Kenapa? Karena dia pelajari setiap hari, memang gak ada dalil itu. Tapi kalau dia yang tidak belajar, hanya ikut-ikutan saja debat, ya tanpa ilmu, pasti nyerocos kemana-mana. Oh, ada dalam kitabnya gini, Kejadian 1 nomor 26, Kejadian 1 nomor 1, Kejadian 1 nomor 2, nomor 3, roh Allah melayang-layang, kayak gitu-gitulah. Kalau yang belajar itu memahami bahwa yang melayang itu adalah ruah hakodes, artinya angin atau udara gitu ya, udara yang kemudian terhembus di atas angin, di atas air. Bukan Allah itu punya roh melayang-layang kayak Kasper gitu, bukan. Oke, saya kira kita lihat betapa culun dan lucunya kemudian ketika ada orang ditanyai tetapi ngatur pertanyaan dan kemudian memaknai dirinya bukan penyembah, padahal dia mendudukkan dirinya sebagai orang yang mengabdi kepada ketuhanan Yesus, di mana mereka
punya sekte apa tadi, nyeleneh apa, sekte nyeleneh, oh bena ya, kirain nyelenah. Oke, sahabat-sahabat, satu lagi yang menantang kita malam ini, saudara kumbang berdarah, oh, rantai perak, bibi kenari. Belum live. Loh, katanya dia nantang saya dari tadi siang, itu keluar mulutnya luas lebar kali. Pokoknya bentar malam. Iya, kita lihat saja teman-teman ya. Iya. Itu dia nantang tadi, orang lagi asik-asiknya, lagi nih di-kick. Udah kau semua, sebentar malam saya live, saya undang kau dari dulu, saya undang siapapun. Nah, sekarang ini udah hampir jam 10 waktu kota saya, belum juga ada aksi live-nya dia. Artinya apa? Cendol. Cuman cerita aja. Iya, untung tidak di-cancel ini. Coba di-cancel ini karena ada janjian lebih dulu dengan ini. Oke, teman-teman, ada kebetulan telepon dari kantor pusatku ini. Saya pamit dulu ya, nanti kita kembali lagi. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.